Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Anita Olimpia, MPMF 0H023056. Saya dari kelas 1B. Sel saraf adalah kumpulan dari miliaran sel khusus dan jaringan ikat yang terdiri dari dua bagian utama, di mana bagian sentralnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang sering disebut sebagai sistem saraf pusat, dan bagian luarnya itu disebut sebagai sistem saraf tepi atau perifer. Selain itu, sistem saraf juga berfungsi sebagai pengontrol tubuh, pengatur, serta jaringan komunikasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari sel saraf beserta fungsinya. A. Dendrit. Dendrit fungsinya untuk menerima dan menghantarkan rangsangan impuls ke badan sel. B. Nodus Renfield. Nodus Renfield ini berfungsi untuk mempercepat perjalanan impuls. C. Sel satuan. Sel satuan ini fungsinya untuk menghasilkan selubung myelin dan memungkinkan terjadinya transduksi sinyal elektrik dari dendrit menuju ke terminal akson. D. Selubung myelin. Selubung myelin berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. E. Nukleus atau inti sel. Inti sel ini fungsinya mengatur sistem kerja saraf. F. Badan sel. Badan sel ini menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. G. Ada terminal akson atau sinapsis. Sinapsis ini fungsinya untuk penghubung antar neuron dan mengirimkan si impuls ke neuron lain. Terakhir itu ada akson. Akson itu menerima impuls dari badan sel dan mengirimkannya ke ujung akson yang disebut sebagai terminal akson. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari otak beserta fungsinya. A. Lobus frontal. Lobus frontal merupakan bagian dari otak besar atau cerebrum, di mana lobus ini merupakan lobus terbesar di otak. Adapun fungsi lobus frontal pertama, kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Kedua, kemampuan memori dan daya ingat, di mana berupa pengolahan informasi yang baru kita terima. Tiga, kemampuan bernalar dan memberikan penilaian. Keempat, kemampuan motorik atau koordinasi gerakan yang kita kendalikan seperti berjalan dan berlari. B. Lobus parietal. Lobus parietal berfungsi sebagai pemrosesan integrasi somasensorik dalam memahami bahasa lisan maupun tulisan, serta merumuskan cara berbicara logis untuk mengekspresikan pikiran dan emosi. C. Oksipital. Oksipital ini berfungsi sebagai persepsi visual seperti pemahaman warna, pemahaman membaca, serta pemahaman suatu objek dan berperan penting dalam penglihatan manusia. D. Cerebrum. Cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, membentuk postur tubuh dan keseimbangan gerakan, serta mempelajari gerakan baru. D. Spinal cord. Spinal cord ini berfungsi atau berperan dalam gerak refleks, menghubungkan otak ke seluruh tubuh, serta mengirim impuls ke otak. Terakhir ada temporal. Temporal ini berperan dalam pendengaran, ingatan maupun emosi, serta berperan penting dalam fungsi bicara pada manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terdalam dari otak beserta fungsinya. A. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar dari anatomi otak manusia. Fungsinya itu adalah mengendalikan persepsi sadar, pikiran, dan aktivitas motorik sadar, mengontrol aktivitas otot, serta menghambat gerakan yang terjadi ataupun yang tidak disengaja saat kita istirahat. B. Talamus. Talamus ini menerima impuls dari reseptor sensorik dan meneruskannya ke bagian yang tepat di cerebrum. C. Pineal gland. Pineal gland ini fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon melatonin, di mana hormon ini akan menghasilkan rasa kantuk. D. Cerebellum atau otak kecil. Ini terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum. Fungsinya itu adalah untuk mengendalikan atau mengatur postur tubuh dan keseimbangan, serta mempelajari gerakan baru. E. Ada spinal cord. Spinal cord ini berperan langsung dalam gerak refleks, menghubungkan otak ke seluruh tubuh dan mengirimkan impuls saraf dari otak.
F itu ada medula oblongata, di mana medula oblongata ini sebagai jalur traktus saraf ascending dan descending berperan penting dalam pusat refleks seperti denyut jantung dan kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernapasan, proses menelan, muntah, bersin maupun cekukan. G ada pons. Pons itu fungsinya sebagai pusat refleks, membantu oblongata mengontrol pernapasan, serta menyampaikan informasi dari otak besar menuju ke otak kecil. H. Pituitary gland. Fungsinya itu menghasilkan hormon untuk mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh seperti proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. I. Hipotalamus. Hipotalamus ini mengendalikan kelenjar pituitari untuk fungsi endokrin, mengatur suhu tubuh, adanya rasa lapar, haus, rasa marah, maupun adanya rasa lelah. Terima kasih telah menonton.